Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Afica Febi Rahmawati, NPM 2001040008. Saya dari kelas A, PIAUD. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai kepribadian. Guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah kepribadian yang diampu oleh dosen Ibu Anissa Herlidasari. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi kepribadian. Maksud dari definisi yaitu bukan kodrat atau bakat, melainkan bentuk kepribadian seseorang yang meliputi seperti sosialisasi, tingkah laku, perilaku, dan cara berpikir. Dari anak usia dini itu sangat berpengaruh dalam kepribadian, yaitu melalui lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Maksudnya yaitu berdasarkan kebiasaan orang sehari-hari, maka terciptanya kepribadian seseorang. Selanjutnya kepribadian secara psikologi. Maksudnya yaitu bahwa kepribadian itu dapat berubah atau diubah dan dapat tumbuh. Kemudian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Yinger. Kepribadian itu keseluruhan perilaku individu dengan cenderung tertentu, misalnya pemarah, lalu pemalu, seperti itu. Yang kedua yaitu menurut M. A. W. Bauer, yaitu kepribadian adalah corak tingkah laku yang meliputi kekuatan, keinginan, dan sikap seseorang. Baik, jadi ada hubungan timbal balik. Yang pertama itu karakter. Nah, jadi dari karakter ini sering berhubungan antara kepribadian dan karakter. Dan yang kedua itu temperamen. Maksudnya yaitu dipengaruhi oleh biologi dan psikologi. Dan yang ketiga itu ada sifat, yang keempat itu ada ciri, dan yang kelima itu ada kebiasaan. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama itu ada memiliki kemampuan dalam diri sendiri itu secara realistik. Maksudnya dapat menilai diri sendiri. Dan yang kedua yaitu bisa menilai situasi secara realistik. Dan yang ketiga memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara realistik. Lalu keempat itu dapat bertanggung jawab, dan yang kelima itu ada kemandirian. Kemudian kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat itu meliputi yang pertama mudah marah atau tersinggung, dan yang kedua yaitu sering merasa tertekan atau stres, dan yang ketiga itu bersikap kejam atau suka mengganggu orang lain. Dan yang keempat itu ketidakmampuan untuk menghindari dari kemampuan perilaku menyimpang. Lalu yang kelima itu terbiasa berbohong. Lalu selanjutnya hiperaktif. Baik, selanjutnya yaitu faktor besar yang dapat mempengaruhi kepribadian orang dalam hidupnya. Yang pertama itu faktor internal. Dalam faktor ini yaitu berasal dari dalam diri seseorang atau diri sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Nah, faktor genetis ini yaitu faktor dari lahir atau keturunan. Misalnya seperti ayahnya memiliki sifat yang pemarah, maka anaknya akan memiliki sifat yang pemarah juga, seperti itu. Lalu pemalu, maka anaknya akan menjadi pemalu juga. Selanjutnya yaitu faktor
eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, warga, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV, internet, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kepribadian dan proses dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan makna dari hadirnya orang lain yang dapat diandalkan untuk diminta bantuan, dorongan, dan penerimaan apabila individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu bentuk dukungan tersebut yaitu berasal dari signifikan other, yaitu teman, warga, atau tetangga yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyesuaian diri dalam menghadapi lingkungan, aktivitas yang berbeda, dan kondisi penurunan fisik. Selanjutnya yaitu kepribadian dalam perspektif budaya atau perspektif lintas budaya. Definisi kepribadian, hal pertama yang menjadi perhatian dalam studi lintas budaya dan kepribadian adalah perbedaan di antara keragaman budaya dalam memberi definisi kepribadian. Definisi lain menyatakan bahwa kepribadian adalah serangkaian karakteristik, pemikiran, perasaan, perilaku yang berbeda antara individu dan cenderung konsisten dalam setiap waktu dan kondisi. Selanjutnya yaitu budaya dan kepribadian. Adanya keberagaman struktur kepribadian manusia disebabkan adanya beragam isi dan sasaran pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian serta perbedaan kualitas hubungan antar berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu, yaitu antaranya yang pertama kebiasaan, yang kedua itu adat istiadat, yang ketiga itu sistem sosial, dan yang keempat itu kepribadian individu. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai kepribadian yang sudah saya pahami selama pembelajaran. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.